I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Sebenarnya saya mau bahas film ini mikir dua kali sih. Yang pertama, kalau saya bahas film ini, bisa dijamin dapat dolar kuning. Tapi mudah-mudahan video ini bisa saya filter dengan aman. Bahkan film ini juga dilarang tayang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dikarenakan banyak adegan yang terlalu sadis. Dulu pas masih SMA, saya pernah diajak teman ke rumah buat nobar film ini. Dan karena jiwa psikopat saya belum terbentuk pada saat itu, ya alhasil pas nobar film ini badan jadi panas dingin. Tapi karena sekarang hasrat psikopat sudah berkobar di dalam diri saya, maka dari itu saya akan membahas film ini untuk kalian semua. Saya ingetin karena banyak adegan yang kurang pantas ditayangin di YouTube. Saya minta maaf dan minta pengertian dari kalian, karena bakal banyak sensor bertebaran pada video ini. Tapi tenang, bagi kalian yang penasaran dan mau nonton full filmnya, silakan DM aja Instagram Storypal yang ada di deskripsi. Oke lah, daripada durasinya makin panjang, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Si Udin membeli paku. Yuk kita bahas filmnya sama-sama. Enjoy the video. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari di dalam hutan. Terlihat dia menghindari kejaran dari beberapa orang yang ingin menangkapnya. Namun pada akhirnya wanita itu berhasil ditangkap dan dipukul sampai pingsan. Selanjutnya wanita itu dibawa ke sebuah gudang, kemudian dia diikat. Di gudang tersebut sudah ada beberapa orang yang bersiap seperti ingin melakukan sebuah ritual. Terdapat beberapa alat penyiksaan tertata di atas meja, hingga mayat-mayat kucing yang digantung di atas atap. Lalu tiba-tiba terlihat sosok pria berdiri di hadapan wanita itu. Ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri. Di sini sang ayah ingin membakar anaknya sendiri. I'm so sorry, baby. Ketika dia sudah mengeluarkan korek dan menyalakan apinya, tiba-tiba wajah wanita itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan wanita itu mengucapkan kalimat caci maki kepada ayahnya. Dan ternyata, wanita itu sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Hingga pada akhirnya si ayah terpaksa harus menembak anaknya sendiri untuk menghilangkan kutukan iblis tersebut. Pada waktu yang berbeda, kita diperlihatkan dengan kelompok muda-mudi yang akan menginap di sebuah rumah terpencil di dalam hutan. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, yaitu David, Olivia, Natalia, Eric, dan Mia. Tujuan mereka menginap di tempat itu karena ingin menyembuhkan Mia dari kecanduan obat-obatan. Rencana ini juga didukung oleh David yang merupakan kakaknya Mia. Kemudian pada malam harinya, Mia menjerit histeris meminta pulang karena di rumah itu tercium bau yang sangat busuk. Mia mengatakan dia mencium adanya bau mayat. Namun teman-teman lainnya tidak mencium bau busuk itu sama sekali. Lalu tiba-tiba anjing yang dibawa David mencakar-cakar karpet seperti mencium bau sesuatu. David pun membuka karpet tersebut, dan ternyata di balik karpet itu terdapat pintu menuju ke ruang bawah tanah. Di sana juga terlihat ceceran darah yang sudah mengering. Karena penasaran, David dan Eric lalu membuka pintu tersebut. Dan ketika mereka sudah membukanya, bau busuk seperti mayat langsung menyengat. Kemudian David dan Eric mencoba masuk ke ruangan itu. Ternyata di dalam sana terdapat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan mayat kucing yang sudah tergantung. Ruangan itu adalah tempat wanita yang pada awal cerita tadi dibakar hidup-hidup. Eric dan David pun menemukan bungkusan yang berbalut plastik dan disegel oleh kawat-kawat besi. Lalu Eric membawa bungkusan itu ke atas untuk dia selidiki. Ketika dia membuka bungkusan itu, ternyata isinya adalah sebuah buku, di mana buku itu adalah buku terkutuk yang bisa menuntun iblis datang kepada mereka. Terlihat buku itu berisi gambar-gambar iblis yang sudah dicoret-coret. Eric yang penasaran terus membuka lembar demi lembar buku itu, hingga sampailah dia pada bagian yang sudah dihilangkan. Terus di sini si Eric penasaran dengan tulisan yang dihilangkan itu,
Karena tulisan yang dihilangkan itu timbul, maka Eric mengakalinya dengan selembar kertas yang diarsir menggunakan pensil. Lalu Eric pun membaca kalimat itu satu persatu. Kunda Astrada Montose. Ternyata kalimat itu adalah mantra untuk memanggil setan datang ke tempat itu. Mia yang pada saat itu sedang sakau. Terlihat dia berada di luar sedang muntah-muntah. Namun tiba-tiba Mia melihat sosok misterius yang menyerupai dirinya berada di semak-semak. Mia pun ketakutan dan langsung masuk ke dalam rumah. Lalu dia menceritakan kejadian itu pada kelompoknya. Dan dia juga memohon untuk segera pulang. Namun keinginan Mia untuk pulang ditolak oleh teman-teman yang lainnya. Mereka menganggap Mia ini sedang berhalusinasi karena dia sedang sakau. Kemudian Mia pun berusaha kabur dengan membawa mobil sendiri. Namun saat di tengah jalan, dia dikagetkan dengan sosok wanita yang berdiri tepat di tengah jalan. Dengan refleks Mia membanting setirnya ke arah kiri, hingga mobilnya tercebur ke sebuah sungai. Lalu Mia pun berhasil keluar dari mobil, tapi terlihat dia terus dikejar oleh makhluk tersebut. Hingga dia terjerat di akar pohon yang melilit tubuhnya. Iblis itu pun memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Mia. Kemudian iblis itu mengeluarkan gumpalan akar dari dalam mulutnya yang bergerak mendekati Mia hingga masuk ke dalam tubuh lewat organ intimnya. Singkat cerita, Mia lalu ditemukan oleh Olivia dan David sedang duduk di bawah pohon. Kemudian mereka pun langsung membawa Mia kembali ke rumah. Di sini Mia menceritakan bahwa makhluk itu sudah mengikuti hingga ke rumah yang mereka tinggali. Namun, lagi-lagi tak ada yang percaya dengan cerita Mia. Mereka masih menganggap Mia hanya berhalusinasi karena efek kecanduan narkoboy. Sementara itu, Eric yang penasaran dengan buku yang ditemukannya itu, dia terus mempelajarinya. Eric mulai mencocokkan kejadian yang dialami Mia dengan isi buku itu. Karena khawatir, David lalu menggendor pintu kamar Mia yang terkunci. Setelah pintu terbuka, David mendapati Mia yang sedang mandi dengan air yang mendidih, hingga kulitnya melepuh. Melihat itu, Eric kembali membuka buku yang dia temukan, dan dia mendapati gambar orang yang sedang menuangkan air mendidih ke tubuhnya. Saat mereka sedang berdebat soal kondisi Mia, tiba-tiba Mia datang menghampiri mereka sambil membawa shotgun. Mia yang sudah dirasuki iblis itu lalu menembak David di bagian lengan. Setelah itu, Mia tiba-tiba terjatuh. You are all going to die tonight. Kemudian Olivia bergegas mengambil senapan yang ada di lantai. Namun dengan cepat tangan Olivia dipegang oleh Mia. Mia pun memuntahkan cairan yang keluar dari mulutnya ke mulut Olivia. Eric yang berdiri di belakang menarik Mia ke ruang bawah tanah dan mengunci pintu tersebut. Kemudian Olivia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Di sini dia pun mulai merasakan hal yang aneh. Tidak lama kemudian, Eric mencoba mengecek keadaan Olivia di kamar mandi. Di sana Eric kaget saat melihat Olivia sedang asik menyayat mulutnya sendiri menggunakan sebuah pisau. Lalu Olivia menyerang Eric dengan membabi buta. Tapi di sini Eric tidak tinggal diam. Dia menghantam kepala Olivia sampai dia tewas. Hold that, you got it? You need water and sugar, okay? Go. Di sisi lain, saat Natalia sedang mencari obat untuk Eric, dari bawah ruangan terdengar Mia memanggil-manggil dan meminta belas kasihan. Natalia yang tidak tega dengan kondisi Mia, akhirnya dia pun turun ke ruang bawah tanah. Saat Natalia mencapai setengah tangga, Mia pun langsung menyerangnya. Natalia berusaha melarikan diri naik ke atas, tapi sayang Mia berhasil menarik Natalia dan dia diseret ke dalam ruangan. Di ruang bawah tanah, Natalia disajikan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Mia membelah lidahnya sendiri menggunakan pisau di depan Natalia. Kemudian David langsung segera menyelamatkan Natalia. Mia.
Di sisi lain, Eric mencoba membakar buku itu dengan maksud agar kutukan tersebut bisa hilang. Tapi anehnya, buku tersebut malah tidak bisa terbakar. Sementara itu, Natalia yang sudah digigit oleh Mia, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh di bekas gigitan tersebut. Luka tersebut menyebar hingga membuat tangannya membusuk. Mau tidak mau, Natalia memberanikan dirinya untuk memotong tangannya sendiri dengan menggunakan sebuah gergaji. Sementara Eric dan David mulai mempelajari isi buku terkutuk itu untuk menemukan jalan keluar dari kejadian mengerikan ini. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan cara untuk memurnikan orang yang sudah dirasuki oleh iblis. Cara yang pertama dengan dikubur hidup-hidup, yang kedua dibakar hidup-hidup, dan yang terakhir dengan cara dimutilasi. Ketika Eric dan David sibuk berdiskusi, tiba-tiba Natalia datang menghampiri mereka dengan membawa alat paku tembak. Natalia menembak ke arah Eric dengan membabi buta. Sementara itu, David langsung menyergap Natalia untuk menghentikan aksinya. Namun, yang dihadapi oleh mereka adalah Natalia yang sudah dirasuki oleh iblis. Yang dimana biarpun mereka laki-laki, tapi tenaga mereka masih kalah kuat. Kemudian David mengambil senapan dan langsung menembak tangan Natalia sampai putus. Dan akhirnya Natalia pun kembali sadar. Tapi tidak lama kemudian Natalia juga ikut tewas di pangkuan David, pacarnya sendiri. David pun menuangkan bensin untuk membakar rumah itu. Namun saat David menyalakan api, Mia dari bawah tanah meminta pertolongan kepada David. Mengingat Mia adalah adik kesayangannya, David pun tidak tega untuk membakarnya. Dan dia mencari cara lain untuk menyelamatkan Mia. David lantas membuka pintu ruang bawah tanah untuk mencari Mia. Namun saat David sampai ke ruang bawah tanah, Mia langsung menyerangnya. David pun terpental akibat serangan Mia, dan dia masuk ke dalam kolam air. Mia pun dengan cepat menghampiri David dan berusaha menenggelamkan tubuh David ke dalam air. Saat David yang hampir kehabisan nafas, tiba-tiba Eric yang ternyata masih hidup langsung menghantam Mia dari belakang hingga dia pingsan. Tapi pisau yang dibawa Mia menancap ke perut Eric hingga menewaskannya. Setelah itu David membawa tubuh Mia keluar rumah dan dia menguburnya hidup-hidup untuk mengakhiri kutukan tersebut. Dan ternyata cara itu berhasil. Akhirnya Mia kembali sadar, yang sebelumnya dikira David dia sudah mati. Tapi anehnya, luka-luka yang ada di tubuh Mia hilang begitu saja. Setelah dikira kutukan itu sudah selesai, David dan Mia pun segera pergi dari kabin itu. Tapi saat David mau mengambil kunci mobil yang ada di dalam rumah, tiba-tiba David dipukul dari belakang oleh Eric, yang ternyata dia sudah dirasuki oleh iblis. Jadi di sini kita mengetahui siapapun yang tewas di tangan iblis itu, maka dia akan dirasuki. Kemudian demi menyelamatkan adiknya dari teror para iblis, David lantas menembak bensin yang ada di dalam rumah itu, sehingga David pun tewas dalam ledakan. Dan ternyata terornya masih belum selesai. Kejadian aneh pun datang lagi. Tiba-tiba terjadi hujan darah di sekitar rumah, dan tak lama kemudian iblis itu kembali muncul dari dalam tanah. Makhluk itu terus mengejar Mia. Dia pun masuk ke dalam rumah melewati lorong yang kecil. Namun makhluk itu masih bisa menyerangnya dengan cara menancapkan pisau panjang ke arah persembunyian Mia. Mia yang terdesak menerobos kayu dengan membawa sebuah gergaji. Kemudian dia keluar dan bersembunyi di kolong mobil. Saat Mia mau kabur, makhluk itu mengangkat mobil dan melemparkannya ke arah Mia hingga menimpa tangan kirinya. Karena sudah terdesak, Mia pun menarik tangannya yang terjepit sampai terputus. Kemudian dia bergegas kembali mengambil gergaji yang ada di sampingnya dan memotong makhluk itu hingga terbelah dua.
Dan pada akhirnya makhluk itu bisa ditaklukkan dan dia tenggelam masuk ke dalam tanah. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman? Apakah menurut kalian film ini cukup menegangkan? Pasti nanti ada yang bilang, kurang serem bang, kurang sadis bang. Ya iya, karena kan video ini sudah saya filter, sudah saya sensor. Jadi biar kalian yang belum kuat nonton film-film ginian masih bisa menikmatinya. Terus bagi kalian yang mau lihat full film dan melihat semua adegan sadisnya, silakan DM aja Instagram Storypal, nanti saya bagiin linknya di sana. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Seperti biasa, tetaplah tingkatkan hasrat psikopat di dalam diri kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.